Kita mulai dengan hadis yang ke-16. Saya bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tabrani an Abi Dzar. Artinya ittaqillah, takutlah kamu sekalian kepada Allah, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Haitsu ma kunta, di mana saja kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah, dan ikutilah perbuatan jelekmu dengan perbuatan baik. Tamhuha, maka perbuatan baikmu akan menghapuskan dosa perbuatan salahmu. Wa khaliqin nas, dan berakhlaklah dengan manusia, bergaullah dengan manusia itu bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Riwayat Tabrani dari Abi Dzar radhiyallahu anhu. Nah, ini yang dimaksud tadi, ya. Kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah itu, takut kepada Allah itu haitsu ma kunta, di mana saja kita berada, bukan cuma di masjid. Ya. Jadi kenapa? Karena setiap detik dari kehidupan kita di alam dunia ini ada dalam rekaman, ada dalam pengetahuan, ada dalam pengawasan. Ya, ayatnya kita pernah mengkaji, innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui dengan apapun yang kamu lakukan. Ya. Tapi kan yang namanya manusia kadang khilaf. Ya, sama. Orang bilang ustaz juga manusia. Ada saatnya khilaf. Al-insanu makhilatul khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya berbuat salah dan tempatnya lupa. Yang tidak pernah salah dan tidak pernah lupa malaikat. Yang selalu salah dan selalu lupa syaitan. Nah, begitu. Manusia di tengah-tengahnya. Ada potensi malaikat, ada potensi syaitan. Maka diingatkan wa'at bi'is sayyi'atal hasanah. Ketika kita khilaf, ketika kita lupa, nggak sengaja, ini yang nggak sengaja, apalagi yang sengaja, ya. Apalagi direkam itu cut, gitu kan? Cut. Kenapa? Ada kesalahan. Jangan dilanjutkan, tapi langsung ikuti dengan perbaikan dan jangan menunggu nanti. Kenapa? Karena kita nggak tahu kapan akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu asar kita berbuat salah, nanti ajalah maghrib saya mau istighfar sama Allah. Belum sampai maghrib Allah sudah panggil kita, belum sempat kita perbaiki. Makanya kata-katanya apa di situ? Wa'at bi'is sayyi'atal hasanah. Ikuti langsung setiap perbuatan salah kita itu, jelek kita itu dengan perbuatan baik. Ya. Minimal kalau menyambut dengan orang lain langsung minta maaf.
Ketika merugikan orang lain, buru-buru diganti kerugiannya. Ketika nggak sanggup saya mengganti, minta maaf, minta waktu. Nanti saya akan ganti, tapi nggak sekarang, maaf ya, nggak sengaja. Ya. Itu Islam mengajarkan seperti itu supaya apa? Langsung tampuha, dosanya langsung dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mungkin ganti ruginya belum kita bayarkan, tapi sudah ada akad di sana. Ya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan kita diperintahkan untuk berakhlak dengan manusia itu dengan akhlak yang baik. Ya, makanya sekarang ini kan yang paling mahal itu apa? Akhlak yang baik. Ya, diperjuangkan, direvolusikan, revolusi akhlak. Ya. Kalau akhlaknya sudah baik, beres semua urusan. Dan kita semua paham bahwa akhlak yang baik itu hanya akan lahir, terbentuk dari orang-orang yang imannya baik. Ya. Jadi mengukur baik tidaknya iman seseorang, lihat dulu akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Kan begitu. Dan sesungguhnya engkau ya Muhammad sungguh berada dalam akhlak yang paling mulia. Jadi keberhasilan dakwah Islam itu di masa Rasulullah SAW bukan karena kepandaian berbicara, bukan, tapi karena akhlak yang baik. Ya. Nah, hadis yang ke-16. Insyaallah paham Pak ya. Lanjut. Hadis yang ke-17. Ittaqillah. Ya. Bertakwalah kepada Allah. Wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Dan jangan engkau memandang remeh kebaikan itu sekecil apapun. Jangan memandang remeh kebaikan walaupun itu perkara yang kecil. Walau antufrigha min dalwika fi ina'il mustasqi, walaupun hanya sekedar menuangkan air dari timbakmu, dari embermu ke dalam bejana atau wadah air orang yang membutuhkan air. Wa antalqa akhaka wa wajhuka ilaihi mumbasir. Walaupun cuma sekedar engkau bertemu dengan temanmu dengan wajah yang berseri-seri. Tuh. Jangan dipandang ketemu teman mukanya asem. Kira-kira teman gimana tuh rasanya? Tapi begitu muka kita berseri-seri, walaupun sedang susah nih, berseri-seri ketemu teman, itu refreshing buat teman kita, Pak. Ya, udah muka kita kayak begitu, cemberut lagi, kebayang. Ya. Ya. Kalau bisa nangisnya kita aja bikin orang senang tuh. Cemberutnya kita bikin orang senang, apalagi tersenyumnya kita, berseri-serinya wajah kita. Jangan dipandang remeh. Ya. Itu perkara kebajikan. Ya. Jadi walaupun cuma menuangkan air ke gelas orang yang membutuhkan air, atau kita berjumpa dengan seseorang, dengan saudara kita, teman kita, tetangga kita, dengan wajah yang berseri-seri. Ya. Jadi orang Muslim yang baik itu tidak menampakkan kesulitannya kepada Muslim yang lain. Kenapa? Karena khawatir menyedihkan Muslim yang lain ketika melihat kita sedih dan gitu. Ya. Karena kalau ada orang yang beriman itu kan bagaikan satu tubuh, kal jasadil wahid, gitu ya. Betul. Saya dengan bapak-bapak seperti satu tubuh. Saya lihat ada yang masuk ke tatih-tatih sakit, ikut meringis saya.
Aduh, terasa sakit dah. Gitu ya. Cepet-cepet ada action kan, bukan cuma merasakan, aduh sakit, cepet-cepet ya, menghampiri, membantunya supaya bisa mengurangi rasa sakitnya. Wa iyyaka wa isbal izar, dan jauhilah oleh kamu menyeret-nyeret kain, menyeret-nyeret sarung. Ada yang memaknai memakai celana panjang melewati mata kaki ya, dan jauhkanlah olehmu, hindarilah olehmu. Bapak pernah lihat kan pengantin perempuan tuh ya, kan sampai diseret-seret itu, saking panjangnya sampai terinjak diseret-seret ya. Lebih mengarah ke sana sebetulnya ya. Fa inna isbalal izar, maka sesungguhnya menyeret-nyeret kain, memanjangkan kain sarung, memanjangkan celana panjang sampai terinjak. Rata-rata modelnya begitu loh Pak, beneran. Saya di kantor lihat teman-teman celana panjang tuh sampai menyentuh tanah, terus pakai sholat. Pertanyaannya kan sederhana saja, emang yakin tuh celana enggak kena najis? Apalagi sampai terinjak oleh sepatunya setiap jalan. Karena mode itu harus ganti pakai sarung kalau sholat, kalau begitu celananya Pak. Dan minimal sebatas mata kaki sehingga tidak terinjak. Ya. Dikatakan di sana, fa inna isbalal izari minal makhilah, maka sesungguhnya memanjangkan kain sarung atau celana panjang sampai terinjak itu minal makhilah, bagian dari makhilah. Makhilah itu berarti azimah, maknanya sama dengan azimah ya. Al-makhilah itu kal azimah ya, makhilah itu seperti azimah wa zamah. Artinya apa? Merasa sombong, takabur, mengagungkan diri, merasa lebih terhormat dari orang lain. Jadi intinya apa? Larangan itu bukan karena panjangnya, tapi lebih karena sifat sombongnya yang akan muncul ketika kita memanjangkan celana panjang kita sampai terinjak, terseret, menyentuh tanah atau kain sarung kita. Ya. Itu bagian dari kesombongan. Wala yuhibbuhallahu, dan Allah tidak suka pada hal seperti itu ya. Allah tidak suka. Yang berhak sombong itu hanya Allah. Makhluk enggak punya hak untuk sombong. Sombong itu milik Allah ya. Kenapa? Karena manusia mah ada batasnya. Manusia kaya, Allah maha kaya kan begitu. Manusia itu baik, Allah maha baik. Manusia dermawan, Allah maha dermawan. Kalau sudah tahu begitu, di mana tempat kita untuk sombong? Enggak ada. Wa ini mru'un syatamaka wa ayyaraka bi amrin laysa fika, dan jika seseorang mencaci makimu, menghinamu, mencelamu bi amri laysa fika, dengan sesuatu yang tidak ada pada dirimu, kita disebut dengan perkara-perkara yang jelek, padahal kejelekan itu tidak ada sama kita. Biasanya bagaimana Pak? Marah nggak Pak? Marah biasanya ya. Yang beneran ada aja kita suka marah nih. Kita jelek, dibilang jelek, marah. Apalagi kita nggak jelek, dibilang jelek, tambah marah biasanya. Gitu. Kita balik gitu. Kayak lebih cakep aja gitu.
Kayak lu yang bener aja lu gitu ya. Gitu. Tapi saya mengajarkan apa di situ? Ya. Fala tu'ayyirhu bi amrin huwa fihi. Maka jangan engkau mencelaknya, mencacinya dengan sesuatu yang ada padanya. Kita tahu dia jelek, kita enggak jelek. Kita dibilang jelek sama dia. Kita balas, lu yang jelek beneran, lu yang jelek. Demi Allah lu yang jelek. Emang beneran dia jelek. Itu aja kagak boleh. Apalagi kita membalas dengan menjelekkan orang lain yang tidak ada pada dirinya. Gitu. Masya Allah, indahnya akhlak Islam. Jadi kalau orang luar Islam memandang Islam itu agama yang tidak beradab, sadis, ekstrim, jauh Pak. Buka kitab suci Al-Quran, buka sunnah-sunnah Nabi, apa yang diajarkan semua kemuliaan akhlak luar biasa. Wada'hu yakunu wabaluhu alaihi. Dan biarkanlah dia, jangan dibalas Pak, diamin aja. Nah, itu diajarin sama kita. Ya. Orang mencaci maki kita, orang mencela kita, biarkan saja. Dosanya kembali kepada dia. Dosa kita diambil sama dia. Jadi kalau orang mencela kita, mencaci maki kita, harusnya kita apa? Bersyukur ya Pak. Bersyukur dosa kita diambilin sama dia. Ayo dah, puasin dah, silahkan. Silahkan caci maki saya, silahkan celak saya nggak akan balas. Dalam hati, dosa gua diambil satu persatu sama dia. Terus. Wa ajruhu laka. Dan pahala dia bagi kamu. Tuh, dosa kita diambil sama dia, pahala dia dipindahkan ke kita kalau kita enggak ngebalas. Wah, harga diri Pak, nggak bisa saya digituin. Ini kehormatan saya. Itu muslihat, ya. Tidak menghinakan kita, hinaan orang, juga tidak memuliakan kita, ya, sanjungan orang. Yang menghinakan kita adalah akhlak kita sendiri, yang memuliakan kita akhlak kita sendiri. Jadi tidak tergantung pada orang lain. Ya. Wala tasubbanna ahadan, dan jangan engkau mencela seorang pun. Nah, kita jangan ngikutin, jangan nyontoin, ya. Dicela aja kita nggak ngebalas, apalagi mencela orang lain, jangan. Ya. Insya Allah paham ya Pak ya? Paham. Hadis yang ke-17 18 sekarang ya. Hadis yang ke-18. Ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Rawahu Muhammad. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jadi makna takwa ini bisa diartikan takut, ya. Ya, satu contoh apa? Ada yang mengartikan takwa itu apa sih? Imtithalul awamir wal ijtinabu nawahi, itu ya. Takwa itu melaksanakan, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Ada yang mengartikan takwa itu al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal ridha bil qalil wal isti'dadu liyaumin rahil. Ada. Takwa itu adalah al-khawf, rasa takut kepada al-jalil, kepada Allah Azza wa Jalla. Wal amalu bit tanzil, dan beramal dengan yang diturunkan Allah sesuai Al-Qur'anul Karim. Ya. Wa ridha bil qalil, ridha dengan yang sedikit yang kita terima. Ya.
Hitungan kita sedikit. Tapi begitu ridho dengan pemberian Allah yang menurut pandangan mata kita sedikit, maka sesungguhnya yang kita terima lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wal isti'dadu li yaumil akhir, dan mempersiapkan bekal untuk hari yang sangat panjang. Bekal untuk kembali kepada Allah, itu makna takwa. Di antara penjelasan para ulama kita. Ya, insyaallah diperintahkan ittaqullah wa'dilu baina auladikum, dan berlaku adilah di antara anak-anakmu. Yang punya anak ya 2 harus adil. Kalau kita memberikan sesuatu harus adil. Dan makna adil itu bukan sama besar, bukan sama ukuran, bukan sama banyak, tetapi makna adil sesuai dengan kebutuhan. Kan begitu. Yang kakaknya belikan sepatu nomornya yang 40, yang 40. Adiknya jangan belikan nomor 40. Adiknya masih kecil nomor 35, berikan nomor 35. Tentang merek sepatu dan model sama itu boleh. Kalau dua-duanya senang, intinya sama-sama dibeliin sepatu lagi kira-kira. Tapi sesungguhnya keadilan yang paling dituntut, paling utama bukan dalam masalah materi, bukan, Pak. Adil kita kepada anak kita adalah adil mendidik anak kita untuk kebaikan dunianya dan kebaikan akhiratnya. Loh, anak kita semua materi kita cukupkan, adil semua. Kita sekolahkan tinggi-tinggi, tetapi agamanya enggak dididik dengan baik, namanya enggak adil. Kenapa? Enggak seimbang antara kebutuhan dunia dan akhiratnya. Jadi makna keadilan bukan cuma perkara materi, bukan cuma perkara benda, tapi perkara pendidikan. Ya, untuk kebutuhan dunia dan akhiratnya. Enggak adil juga disekolahkan dunianya 10 tahun, akhiratnya cuma 2 tahun. Suruh ngaji 2 tahun, 10 tahunnya dunia. Nah, kan enggak adil juga. Kenapa? Dunia itu sementara, enggak usah banyak-banyak. Tapi akhirat yang kekal, abadi selamanya. Ya. Orang kaya mati, orang miskin mati gitu kan. Rakyat jelata mati, raja mati, ya semua akan kembali kepada Allah. Dan saat itulah anak kita akan menuntut tanggung jawab orang tua ketika tidak diberikan keadilan dalam pendidikan agamanya di alam dunia ini. Ya, resiko yang punya anak tuh pagi itu anaknya 3 apa 4 3 ya. Saya anaknya 5. Waduh, berat lagi lah ditanya. Ya. Ya. Ini keadilan dituntut ya, dalam masalah pendidikan untuk anak-anak kita itu lebih utama daripada sekadar masalah materi atau benda ya. Hadis yang ke-19 ya. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Rawahu Tirmidzi. Bisa dihafal ini, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Kalau waktu mondok suruh ngapal tuh tanya. Ketika kita waktu mondok dulu suruh ngapal sekolah ya. Ustaz ya, begitu kan dulu suruh ngapalin terus. Ya. Dulu alhamdulillah banyak hafal. Begitu tambah umur, tambah kegiatan, ya, jarang buka, satu persatu hilang. Ilmu itu begitu Pak. Kalau nggak diamalkan akan lepas dengan sendirinya satu persatu. Ya. Tapi kalau kita mengamalkan, Allah akan tambah. Allah akan tambah. Ittaqu, takutlah kamu sekalian.
Firasatul mukmin kepada firasatnya orang yang beriman. Ya, ada orang soleh, orang alim, tiba-tiba mengatakan tentang sesuatu yang akan terjadi, firasatnya. Kan firasat itu menyangkut hal yang akan terjadi, ya. Dan ini beda dengan peramal. Kenapa? Karena nggak bisa diminta. Pak Kiai, tolong dong, kira-kira menurut firasat Pak Kiai nanti saya bagaimana, ya? Nggak bisa. Bukan peramal seperti itu. Bagian dari kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang beriman, yang Allah tahu orang beriman itu butuh dengan informasi itu, bocoran rahasia yang akan terjadi kemudian. Kenapa? Fa innahu yanzuru bi nurillah. Maka sesungguhnya orang yang beriman itu melihat dengan pertolongan cahaya Allah. Ya. Ada pertolongan cahaya Allah masuk ke dalam benak pikirannya, merasakan sesuatu akan terjadi, kemudian sampai kepada kita. Itu bukan ramalan. Begitu tepat kejadiannya, wih tepat nih, besok nanya dia tentang pertanyaan akan datang. Nggak bisa, Pak. Ya. Kalau bisa, itu ilmu sihir. Ya, hati-hati. Kalau setiap diminta dia bisa meramal, mencoba, menebak, itu ilmu sihir itu. Bukan binurillah itu. Ya, bukan binurillah. Kenapa? Karena Allah Maha tahu. Seandainya butuh Allah berikan kepada orang. Karomah, kemuliaan itu bukan kesaktian. Tidak bisa berulang-ulang. Tapi lebih bersifat pertolongan Allah. Ya. Ketika Nabi Musa memukul lautan dengan tongkatnya, apakah tahu akan terbelah dua? Tidak. Allah cuma perintahkan, pukullah air lautan dengan tongkatmu. Gak nanya, emang mau bagaimana nanti ya Allah? Gak nanya kan? Karena samina wa ata'na, dipukul saja, tuk, maka laut pun terbelah menjadi dua. Tahu kemudian. Itu orang yang beriman begitu. Bisa nggak diulangi lagi? Nggak bisa. Besok balik lagi, pukul tuh laut merah berulang-ulang, nggak akan terbelah menjadi dua lagi, nggak akan. Kenapa? Kebutuhannya nggak ada. Tapi ketika orang beriman itu butuh dan betul-betul nggak ada yang bisa menolongnya, Allah langsung memberikan pertolongan. Ya, itu artinya, ya, orang yang beriman itu ketika dia merasakan sesuatu akan terjadi dengan pertolongan Allah. Nah, mungkin ingat kisah tentang saat peristiwa Gunung Galunggung meletus dulu, ya. Itu kan ada satu orang yang disebut dengan Ajengan, di daerah Tasik itu Ajengan, yang punya firasat yang luar biasa. Ya. Ketika akan terjadi, beliau katakan pada santrinya, jangan ada yang keluar dari pondok, tetap berzikir, beristighfar, banyak-banyak istighfar. Santrinya sami'na wa ata'na, dengar dan taat. Begitu mengalir lahar dari puncak Gunung Galunggung, itu pondok pesantren, Pak, dia aliri arus lahar itu ke arah situ. Tapi belok kanan, belok kiri, nggak kena. Jangankan hatinya, hawa panas aja nggak ngerasain apa-apa. Semua istighfar, zikir, terkenal. Ya, sampai diberitakan, saya baca beritanya. Ya. Kenapa? Karena ketika akan datang musibah itu, seandainya Allah tidak informasikan, Allah tidak tolong, hambaku, kata Allah, yang beriman ikhlas kepadaku ini, aku tidak rela dia kena musibah.
aku informasikan, jangan nanti awas ada sesuatu. Satu contoh, ya. Dan kadang-kadang firasat itu bisa juga kita rasakan.